Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas untuk tugas akuntansi biaya proyek latihan soal 3.1 sampai dengan 3.4. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Dita Prastita Ning Dewi, NIM 18104. Yang pertama adalah soal 3.1. Agus Nasrun pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Januari 1994 adalah sebagai berikut. A. Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal bengkel yang didirikan. B. Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah dan sejumlah 750.000 dibayar tunai. Sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. C. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga 500.000. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain seharga 200.000. Semuanya dibayar tunai. D. Penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000. E. Membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar 1 juta rupiah. Sewa ini adalah untuk bulan Januari 1994. F. Membayar upah tenaga kerja yang membantu Agus dari tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Januari 1994 sebesar 200.000 rupiah. G. Membayar hutang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000 rupiah. Yang H. Perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal 50.000. I. Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar 150.000 rupiah. Diminta A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabel hari seperti di bawah ini dan hitung saldo pada setiap akhir transaksi. Yang B. Susunlah neraca per 31 Januari 1994 serta perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal untuk bulan yang bersangkutan. Selanjutnya adalah jawaban dari soal 3.1. Yang A. Mencatat transaksi dengan menggunakan teknik tabel baris dan saldo pada tiap transaksi. Transaksi A. Agus Nasrun menanamkan uangnya sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal bengkel didirikan. Pada aktiva yaitu kas dan pada pasiva yaitu modal Agus N masing-masing bertambah sebesar 5 juta rupiah. Lalu transaksi B, bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta rupiah, sejumlah 750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil dalam 2 bulan. Aktivanya yaitu yang terdiri dari kas dan peralatan, lalu pasivanya terdiri dari hutang plus modal. Saldo awal kas adalah 5 juta rupiah. Lalu terjadi transaksi 750.000, maka saldo akhirnya menjadi 4.250.000 rupiah. Peralatannya yang awalnya tidak ada menjadi bertambah 1 juta rupiah, maka saldo akhirnya menjadi 1 juta rupiah. Pada hutang yang awalnya tidak ada menjadi bertambah 250.000 dari transaksi B, maka saldo akhirnya menjadi 250.000 rupiah. Pada modal yang awalnya 5 juta rupiah, pada transaksi tadi menjadi tetap 5 juta rupiah. Transaksi C, membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lain seharga 500.000 rupiah. Pada saat yang sama, Agus membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain seharga 200.000 rupiah. Semua dibayar tunai. Pada aktiva kas, saldo awalnya yang tadi 4.250.000 dikurangi 500.000 untuk membeli peralatan dan dikurangi lagi 200.000 untuk membeli mur, baut, oli, bensin, dan perlengkapan lain, menjadi saldo akhirnya 3.550.000 rupiah. Lalu pada perlengkapan yang tadinya tidak ada menjadi bertambah 200.000 akibat transaksi tadi,
maka saldo akhirnya menjadi Rp200.000. Dan pada peralatan, yang saldo awalnya Rp1.000.000 bertambah Rp500.000 dan saldo akhirnya menjadi Rp1.500.000. Pada hutang yang awalnya Rp250.000 tidak ada transaksi lagi, menjadi tetap Rp250.000. Dan pada modal yang awalnya Rp5 juta menjadi tetap Rp5 juta. Lalu pada transaksi D, penerimaan uang dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah Rp1.300.000. Pada aktivanya, yaitu pada kas, saldo awalnya Rp3.500.000, lalu bertambah Rp1.300.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp4.850.000. Pada perlengkapan, saldo awalnya Rp200.000, lalu tidak ada transaksi menjadi tetap Rp200.000. Pada peralatan juga sama, saldo awalnya Rp1.500.000, tidak ada transaksi menjadi tetap, saldo akhirnya Rp1.500.000. Pada hutang, awalnya Rp250.000 dan tidak ada transaksi menjadi tetap Rp250.000. Lalu pada modal yang awalnya Rp5 juta, lalu bertambah Rp1.300.000 dari penerimaan uang, maka saldo akhirnya menjadi Rp6.300.000. Transaksi E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati sebesar Rp100.000 untuk bulan Januari 1994. Pada aktivanya yang kas, yaitu saldo awalnya Rp4.850.000, lalu dikurangi Rp100.000 menjadi Rp4.750.000. Lalu pada perlengkapan di sampingnya, saldo awalnya Rp200.000 dan tidak ada transaksi menjadi tetap Rp200.000, dan peralatannya Rp1.500.000, tidak ada transaksi menjadi tetap Rp1.500.000. Dan pada pasifa itu hutang Rp250.000 menjadi tetap Rp250.000. Dan pada modal yang awalnya Rp6.300.000 menjadi tetap karena tidak ada transaksi, saldo akhirnya Rp6.300.000. Selanjutnya pada transaksi F, itu membayar upah tenaga yang membantu Agus dari tanggal 2 sampai dengan 31 Januari 1994 sebesar Rp200.000. Pada aktivanya, pada kas, saldo awalnya yaitu Rp4.750.000 dikurangi Rp200.000 menjadi saldo akhirnya Rp4.550.000. Lalu pada perlengkapan itu tetap saldo awal dan saldo akhirnya Rp200.000. Peralatannya juga tetap Rp1.500.000 pada saldo awal dan saldo akhir. Juga pada hutangnya yaitu tetap Rp250.000 pada saldo awal dan saldo akhir. Lalu di modal, saldo awalnya yaitu Rp6.200.000, lalu dikurangi Rp200.000 untuk upah tenaga menjadi Rp6 juta. Lalu pada transaksi G, yaitu membayar hutang pembelian kipas angin sebesar Rp125.000. Pada aktiva, pertama kas, saldo awalnya Rp4.550.000, lalu dikurangi Rp125.000 untuk biaya kipas angin, saldo akhirnya menjadi Rp4.425.000. Pada perlengkapan itu sama, saldo awal dan saldo akhirnya Rp200.000. Pada peralatan juga sama, Rp1.500.000. Lalu pada hutang yang awalnya saldo awalnya Rp250.000 karena sudah dibayarkan, yaitu dikurangi Rp125.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp125.000. Lalu pada modal, yaitu tetap saldo awal dan saldo akhirnya adalah Rp6 juta. Selanjutnya transaksi H,
perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan tinggal Rp50.000. Pada aktiva, kas saldo awalnya Rp4.425.000, tidak ada transaksi, menjadi tetap Rp4.425.000. Pada perlengkapan, saldo awalnya Rp200.000, karena mengalami penyusutan itu tinggal Rp50.000. Lalu pada peralatan yaitu tetap saldo awal dan saldo akhirnya jadi Rp1.500.000. Di pasiva yang pertama hutang yaitu Rp125.000, jadi tetap saldo akhirnya Rp125.000. Lalu pada modal saldo awalnya Rp6 juta dikurangi Rp150.000, lalu menjadi saldo akhirnya Rp5.850.000. Lalu pada transaksi I, Agus mengambil uang dari bengkelnya untuk keperluan pribadi sebesar Rp150.000. Maka pada aktiva, kas saldo awalnya Rp4.425.000 dikurangi Rp150.000 menjadi saldo akhirnya Rp4.275.000. Pada perlengkapannya yaitu tetap saldo awal dan saldo akhirnya Rp50.000. Pada peralatan juga tetap saldo awal dan saldo akhirnya Rp1.500.000. Lalu pada pasiva hutang saldo awalnya Rp125.000 dan saldo akhirnya tetap Rp125.000. Lalu pada modal yang awalnya Rp5.850.000 dikurangi Rp150.000 karena diambil untuk keperluan pribadi menjadi saldo akhirnya yaitu Rp5.700.000. Berikutnya, transaksi-transaksi tadi dicatat dalam persamaan akuntansi teknik tabelaris seperti di bawah ini, di mana semua jumlahnya itu aktiva dan pasivanya berjumlah sama, yaitu sejumlah Rp5.825.000. Selanjutnya ada neraca. Pada neraca aktiva, yang pertama kas yaitu sebesar Rp4.275.000, perlengkapan sebesar Rp50.000, peralatan Rp1.500.000. Jika dijumlahkan menjadi Rp5.825.000. Hutang yang pertama hutang dagang sebesar Rp250.000 dan beban mesin pompa sebesar Rp125.000 menjadi Rp125.000. Lalu modal yaitu modal Agus N sebesar Rp5.700.000. Lalu semuanya dijumlahkan menjadi jumlah pasivanya Rp5.825.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Yang pertama penghasilan. Penghasilan bengkel yaitu Rp1.300.000. Lalu beban, pertama beban sewa sebesar Rp100.000. Beban upah Rp200.000. Beban perlengkapan sebesar Rp150.000. Jika dijumlahkan beban-bebannya menjadi Rp450.000. Lalu ini dikurangi dengan penghasilan bengkel tadi sebesar Rp1.300.000 menjadi laba bersihnya Rp850.000. Lalu selanjutnya laporan perubahan modalnya, saldo awal yaitu tidak ada, lalu ditambah yang pertama setoran modal Agus sebesar Rp5 juta, lalu laba bersihnya Rp850.000, totalnya menjadi Rp5.850.000. Selanjutnya dikurangi yang pertama pengambilan prive sebesar Rp150.000, maka saldo akhirnya tertanggal 31 Januari 1994 yaitu sebesar Rp5.700.000. Selanjutnya adalah soal 3.2. Pada tanggal 1 September 1994, Sabar Nainggolan mendapatkan izin dari yang berwajib untuk mengelola parkir dalam sebuah kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Untuk itu, ia mendirikan sebuah perusahaan perorangan. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan oleh Sabar Nainggolan selama bulan September 1994 adalah sebagai berikut. Yang A. Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran modal awal.
B. Dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. D. Penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. E. Dibayar upah para juru parkir sebesar Rp315.000. F. Diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar Rp100.000 untuk keperluan pribadinya. G. Dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga setempat sebesar Rp15.000. H. Penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah Rp925.700. I. Dibayar upah para juru parkir sebesar Rp315.000. Diminta: A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut dalam bentuk tabel laris. B. Susunlah neraca pada tanggal 30 September 1994 serta penghitungan rugi laba dan laporan perubahan modal tersebut. Selanjutnya adalah jawaban untuk soal 3.2. Pada tanggal 1 September 1994, Sabar Nainggolan mengelola parkir kompleks pertokoan atas nama Parkir Jaya. Transaksi A. Sabar Nainggolan menyetor uang pribadinya sebesar Rp500.000 ke dalam perusahaan sebagai setoran awal. Jadi aktiva yaitu kas dan pasiva yaitu modal, keduanya sama-sama bertambah Rp500.000. Transaksi B. Dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan itu. Untuk itu, Parkir Jaya akan menerima dari rumah makan sedap sebanyak Rp150.000 sebulan. Sewa parkir untuk bulan September diterima hari ini. Maka aktiva yaitu kas saldo awalnya sebesar Rp150.000 menjadi bertambah saldo awalnya Rp500.000 jadi bertambah Rp150.000, maka saldo akhirnya sebesar Rp650.000. Pasiva itu modalnya saldo awalnya sebesar Rp500.000 lalu bertambah Rp150.000 menjadi sebesar Rp650.000. Transaksi C. Telah diperoleh kata sepakat dengan harian kota untuk memuat iklan Parkir Jaya sekali dalam seminggu dalam harian itu dengan biaya Rp50.000 sebulan. Biaya iklan untuk bulan September dilunasi hari ini. Aktiva, kas, saldo awalnya Rp650.000. Untuk membayar iklan menjadi dikurangi Rp50.000, maka saldo akhirnya menjadi Rp600.000. Pasiva, modal, saldo awalnya Rp650.000 sama dikurangi Rp50.000 menjadi saldo akhirnya Rp600.000. Transaksi D. Penerimaan uang parkir setengah bulan pertama berjumlah Rp858.000, tidak termasuk penerimaan bulanan dari rumah makan sedap. Maka aktiva itu kas, saldo awalnya sebesar Rp600.000 jadi bertambah Rp858.000, saldo akhirnya menjadi Rp1.458.000. Pasiva yaitu modalnya saldo awalnya Rp600.000 lalu bertambah Rp858.000, di saldo akhirnya menjadi Rp1.458.000. Transaksi E. Dibayar upah juru parkir sebesar Rp315.000. Maka pada aktiva kasnya saldo awalnya Rp1.458.000 menjadi berkurang Rp315.000, maka di saldo akhirnya menjadi Rp1.143.000. Lalu sama juga untuk pasiva modalnya yang awalnya Rp1.458.000 lalu dikurangi Rp315.000 menjadi Rp1.143.000. Lalu pada transaksi F diambil oleh Sabar Nainggolan sebesar Rp100.000 untuk membeli keperluan pribadi. Maka pada aktiva kas saldo awalnya Rp1.143.000 dikurangi Rp100.000 menjadi Rp1.043.000. Pada pasiva modal saldo awalnya Rp1.143.000
dikurangi 100.000 menjadi 1.043.000 rupiah. Pada transaksi G, dibayar iuran untuk keamanan dan kesejahteraan rukun tetangga sebesar 15.000 rupiah. Maka pada aktiva kas saldo awalnya 1.043.000 dikurangi 15.000 menjadi saldo akhirnya 1.028.000. Pada pasiva modal saldo awal 1.043.000 dikurangi 15.000, saldo akhirnya menjadi 1.028.000. Pada transaksi H, penerimaan uang parkir selama setengah bulan yang kedua berjumlah 925.700 rupiah. Pada aktiva kas saldo awalnya 1.028.000 rupiah ditambah 925.700 rupiah menjadi saldo akhirnya 1.953.700 rupiah. Dan pada pasiva modal saldo awalnya 1.028.000 ditambah 925.700 rupiah menjadi 1.953.700 rupiah. Pada transaksi I, dibayar upah para juru parkir sebesar 315.000 rupiah. Maka pada aktiva kas saldo awalnya 1.953.700 rupiah lalu dikurangi 315.000 rupiah menjadi saldo akhirnya 1.638.000 rupiah. Pada pasiva modal saldo awalnya 1.953.000 rupiah dikurangi 315.000 rupiah menjadi saldo akhirnya 1.638.000 rupiah. Dan transaksi-transaksi tadi dicatat ke persamaan akuntansi menggunakan teknik tabel baris menjadi seperti di bawah ini. Dan bisa dilihat jumlahnya pada pasiva dan aktivanya yaitu sama sebesar 1.638.700 rupiah. Selanjutnya yang B adalah neraca. Yang pertama aktiva kas sebesar 1.638.700 rupiah. Perlengkapannya tidak ada, peralatannya tidak ada, maka jumlah aktivanya menjadi sebesar 1.638.700 rupiah. Pada pasiva, utang dagangnya tidak ada. Pada modal sabar yaitu 1.638.700 rupiah, maka jumlah pasivanya menjadi 1.638.700 rupiah. Untuk laporan laba ruginya, penghasilan parkirnya yaitu 1.933.700 rupiah. Lalu pertama beban upahnya yaitu 630.000 rupiah, beban iurannya 15.000 rupiah, beban iklannya 50.000 rupiah. Jika dijumlahkan menjadi 695.000 rupiah. Lalu jika dikurangi dengan penghasilan parkir sebesar 1.933.700 rupiah, akan didapatkan hasil akhirnya sebesar 1.238.700 rupiah. Selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Yang pertama adalah saldo awal yaitu tidak ada, lalu ditambah setoran modal sabar yaitu sebesar 500.000 rupiah, lalu ditambah laba bersihnya sebesar 1.238.700 rupiah, maka menjadi 1.738.700 rupiah. Lalu dikurangi 100.000, hasil akhirnya adalah 1.638.700 rupiah. Selanjutnya adalah soal 3.3, yaitu pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsulen Pajak Yusuf. Selama bulan Januari 1994, dilakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang A, diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Yang B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta rupiah dibayar tunai. Yang C, dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 sebesar 150.000 rupiah. Yang D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit sebesar 150.000 rupiah kepada Toko Indah. Yang E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta rupiah. Yang F, dibayar gaji karyawan sebesar 600.000.
Yang G dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000. H dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000. I perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000 rupiah. J diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 2 juta rupiah. Diminta A. Catatlah transaksi-transaksi tersebut di atas dengan menggunakan teknik tabelaris. Yang B. Susunlah neraca perhitungan rugi laba dan laporan perubahan modal. Untuk jawaban nomor 3.3, pada tanggal 1 Januari 1994, Yusuf membuka sebuah kantor konsulen pajak dengan nama Kantor Konsultan Pajak Yusuf. Yang transaksi A, diinvestasikan 15 juta berupa uang tunai ke dalam perusahaan. Maka pada aktiva, kas, dan pada pasiva, yaitu modal Yusuf, keduanya sama-sama bertambah 15 juta. Pada transaksi B, dibeli peralatan kantor dengan harga 3 juta dibayar tunai. Pada aktiva, itu kas saldo awalnya 15 juta, lalu dikurangi 3 juta untuk memberi peralatan kantor, menjadi saldo akhirnya 12 juta. Pada peralatan, saldo awalnya tidak ada, lalu bertambah 3 juta karena dibeli peralatan, maka saldo akhirnya menjadi 3 juta. Lalu pada pasiva, yaitu modalnya, saldo awalnya 15 juta, dan saldo akhirnya tetap 15 juta. Pada transaksi C, dibayar sewa gedung bulan Januari 1994 sebesar 150.000 rupiah. Pada aktiva, kas saldo awalnya 12 juta kurangi 150.000 jadi saldo akhirnya 11.850.000 rupiah. Pada peralatan, saldo awalnya 3 juta rupiah menjadi tetap 3 juta rupiah. Pada pasiva, modal, saldo awalnya 15 juta rupiah dikurangi 150.000 rupiah menjadi 14.850.000 rupiah. Pada transaksi D, dibeli perlengkapan kantor dengan kredit 150.000 rupiah kepada Toko Indah. Pada aktiva, kas saldo awal 11.850.000, tidak ada transaksi menjadi tetap saldo akhirnya 11.850.000. Pada perlengkapan, awalnya tidak ada, lalu ada transaksi 150.000 rupiah, maka saldo akhirnya menjadi 150.000 rupiah. Lalu pada peralatan, saldo awalnya 3 juta rupiah, lalu tidak ada transaksi menjadi tetap 3 juta rupiah. Pada pasiva, ada hutang dagang di awal yaitu 150.000 rupiah. Lalu di akhir saldo hutang dagangnya juga tetap 150.000 rupiah. Selanjutnya pada modal yang awalnya 14.850.000 rupiah menjadi tetap di saldo akhir 4.850.000 rupiah. Lalu pada transaksi E, diterima honor pengurusan pajak seorang langganan sebesar 1 juta. Pada aktiva, kas saldo awal 11.850.000 bertambah 1 juta menjadi 12.850.000. Pada perlengkapan, saldo awalnya 150.000, pada saldo akhirnya tetap 150.000. Pada peralatan, saldo awalnya 3 juta, dan pada saldo akhir tetap 3 juta. Pada pasiva, hutang dagang di awal 150.000 menjadi tetap di akhir 150.000. Pada modal, pada saldo awal 14.850.000 bertambah 1 juta menjadi 15.850.000. Transaksi F, dibayar gaji para karyawan. Pada aktiva, kas saldo awal 12.850.000 dikurangi 600.000 menjadi 12.250.000 rupiah. Pada perlengkapan yaitu tetap, saldo awal dan saldo akhir 150.000. Pada peralatan juga tetap, saldo awal dan saldo akhir 3 juta. Pada pasiva, hutang dagang juga tetap, saldo awal dan saldo akhir 150.000. Dan pada modal, saldo awalnya 15.850.000 dikurangi 600.000 menjadi 15.250.000 rupiah. Selanjutnya, pada transaksi G, dibayar tagihan telepon dan listrik sebesar 50.000.
Pada aktiva kas, saldo awal sebesar 12.250.000 dikurangi 50.000 menjadi 12.200.000. Pada perlengkapan yaitu sama 150.000. Pada peralatan juga sama 3 juta. Dan pada pasiva utang dagangnya juga sama 150.000. Lalu pada modalnya saldo awalnya 15.250.000 dikurangi 50.000 menjadi 15.200.000. Pada transaksi H, dibayar hutang kepada Toko Indah sebesar 100.000. Pada aktiva kas, saldo awal 12.200.000 dikurangi 100.000, saldo akhirnya menjadi 12.100.000. Perlengkapan itu masih sama 150.000, peralatan juga sama 3 juta. Lalu pada pasiva, hutang dagangnya dari saldo awalnya 150.000 dikurangi 100.000 menjadi saldo akhirnya 50.000. Pada modalnya itu tetap 15.200.000. Lalu pada transaksi I, perlengkapan yang dipakai sebesar 40.000. Pada aktiva kas yaitu saldo awalnya tetap sama 12.100.000, saldo akhirnya juga 12.100.000. Pada perlengkapan saldo awalnya 150.000, lalu dikurangi 40.000 menjadi 110.000. Pada peralatan yaitu saldo awal dan saldo akhir masih sama 3 juta. Lalu pada pasiva utang dagangnya juga sama 50.000. Lalu pada modal 15.200.000 di saldo awal dikurangi 40.000 menjadi 15.160.000. Transaksi J diambil untuk membayar uang kuliah adiknya sebesar 2 juta. Yaitu pada aktiva kas saldo awalnya 12.100.000 dikurangi 200.000 menjadi 11.900.000. Pada perlengkapan itu tetap 110.000. Pada peralatan masih tetap 3 juta. Pada utang dagang di pasiva juga tetap 50.000 dan untuk di modal yang saldo awalnya sebesar 15.160.000 dikurangi 200.000 menjadi 14.960.000. Lalu transaksi-transaksi tersebut dibuat persamaan akuntansi teknik tabel arisnya dan didapat jumlah pasiva dan aktiva yang sama, yaitu sebesar 14.940.000. Selanjutnya pada laporan laba rugi yaitu dari penghasilan. Yang pertama penghasilan kantor itu sebesar 1 juta. Ada beban gedung 150.000, beban gaji 600.000, beban telepon 50.000 dan beban perlengkapan 110.000. Jika di total itu 910.000, lalu dikurangi penghasilan menjadi 90.000. Pada laporan perubahan modal, saldo awalnya itu tidak ada. Lalu ditambah setoran modal Yusuf 15 juta, ditambah laba bersih 90.000 menjadi 15.090.000. Lalu dikurangi dengan pengambilan prive sebesar 2 juta menjadi 14.890.000. Pengambilan privenya 200.000, jadi saldo akhirnya menjadi 14.890.000. Terakhir ada soal nomor 3.4, yaitu Mona Beauty Salon didirikan pada tanggal 1 Juni 1994 oleh Mona Sitompul. Transaksi bulan pertama kegiatannya adalah sebagai berikut. A. Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. B. Menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. C. Memberi peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. D. Perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. E. Membeli perlengkapan dari CV Abadi secara tunai sebesar 140.000. F. Menerima uang dari para langganan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. G. Memberi perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar 500.000. H. Perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. I. Membayar gaji sebesar 600.000. J. Membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000.
K. Membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya. Diminta A. Buatlah ikhtisar transaksi dalam bentuk tabelaris yang memuat pos-pos sebagai berikut. Kas, perlengkapan, peralatan, hutang bank, hutang dagang, dan modal Monas Sitompul. B. Setelah semua transaksi dicatat, susunlah 1. Perhitungan rugi laba, 2. Laporan perubahan modal, 3. Neraca. Lalu jawaban untuk soal ini yaitu nomor 3.4. Mona Beauty Salon didirikan tanggal 1 Juni 1994 oleh Mona Sitompul. Transaksi A. Mona Sitompul menanamkan uangnya sebesar 3 juta ke dalam perusahaan. Lalu pada aktiva yaitu kas dan pasiva yaitu modal Mona sama-sama bertambah 3 juta. B. Menerima pinjaman dari bank sebesar 8 juta. K. Pada aktiva yaitu kas dari saldo awalnya 3 juta bertambah 8 juta menjadi saldo akhirnya 11 juta. Lalu pada pasiva, hutang bank yang awalnya tidak ada menjadi 8 juta. Begitu pula di saldo akhirnya menjadi 8 juta. Lalu pada modal yang awalnya 3 juta menjadi tetap 3 juta. Transaksi C. Memberi peralatan salon sebesar 10 juta secara tunai. Pada aktiva, kas saldo awalnya 11 juta lalu dikurangi 10 juta menjadi saldo akhirnya 1 juta. Pada peralatan yang awalnya tidak ada menjadi bertambah 10 juta dan saldo akhirnya menjadi 10 juta. Lalu pada pasiva yaitu hutang bank saldo awalnya sebesar 8 juta menjadi saldo akhirnya tetap 8 juta. Pada modal juga sama, saldo awalnya 3 juta lalu saldo akhirnya tetap 3 juta. Lalu transaksi D, perusahaan membayar 300.000 untuk sewa kantor bulan pertama. Aktiva kas saldo awalnya sebesar 1 juta dikurangi 300.000 menjadi saldo akhirnya 700.000. Peralatan saldo awalnya 10 juta tetap 10 juta. Lalu pada pasiva hutang bank awalnya 8 juta juga menjadi tetap saldo akhir 8 juta. Lalu pada modal awalnya 3 juta dikurangi 300.000 menjadi saldo akhirnya 2.700.000. Pada transaksi E, memberi perlengkapan dari CV abadi secara tunai sebesar 140.000. Pada aktiva, kas saldo awalnya 700.000 dikurangi 140.000 jadi saldo akhirnya 560.000. Lalu pada perlengkapan ditambah 140.000 menjadi saldo akhirnya 140.000. Lalu pada peralatan saldo awalnya 10 juta, saldo akhirnya juga tetap 10 juta. Lalu pada pasiva hutang banknya saldo awalnya 8 juta itu tetap di akhir 8 juta. Juga pada modal itu modalnya saldo awalnya 2.700.000 menjadi tetap di saldo akhir 2.700.000. Lalu transaksi F, menerima uang dari para pelanggan untuk jasa yang diberikan sebesar 4.800.000. Pada aktiva yaitu kas saldo awalnya sebesar 560.000 lalu bertambah 4.800.000 menjadi saldo akhirnya 5.360.000. Lalu pada perlengkapan saldo awalnya dan saldo akhirnya sama 140.000. Pada peralatannya juga sama, saldo awal dan saldo akhirnya 10 juta. Lalu pada pasiva yaitu hutang bank 8 juta di saldo awal menjadi tetap 8 juta. Lalu pada modalnya 2.700.000 itu ditambahkan 4.800.000 menjadi 7.500.000. Pada transaksi G, membeli perlengkapan dari PT Afdol dengan menghutang sebesar 500.000. Aktiva, kas saldo awalnya dan saldo akhirnya tetap 5.360.000. Pada perlengkapan saldo awalnya 140.000 ditambah 500.000 menjadi 640.000. Pada peralatannya tetap sama 10.000. Lalu pada maksudnya 10 juta. Lalu pada pasivanya yaitu pada hutang bank sama sebesar 8 juta. Lalu pada hutang dagang bertambah 500.000
dan pada modal menjadi tetap 7.500.000. Lalu pada transaksi H, perlengkapan yang digunakan sebesar 400.000. Aktiva, kas, saldo awalnya 5.360.000. Lalu pada saldo akhirnya tetap 5.360.000. Lalu di perlengkapan, saldo awalnya 640.000 dikurangi 400.000 menjadi 240.000. Pada peralatan yaitu sama, saldo awal dan saldo akhirnya 10 juta. Lalu pada pasifa, hutang bank itu sama 8 juta, hutang dagangnya sama 500.000. Lalu pada modal, saldo awalnya 7.500.000 dikurangi 400.000 menjadi 7.100.000. Lalu pada transaksi I, membayar gaji sebesar 600.000. Pada aktiva, kas, saldo awal sebesar 5.360.000 dikurangi 600.000 menjadi 4.760.000. Pada perlengkapan yaitu tetap 240.000, pada peralatannya itu tetap 10 juta. Lalu pada pasifa itu hutang bank tetap 8 juta, hutang dagang tetap 500.000. Lalu pada modal yaitu 7.500.000 dikurangi 400.000 menjadi 7.100.000. Transaksi J, membayar bermacam-macam biaya sebesar 300.000. Pada aktiva, kas, saldo awalnya 4.760.000 dikurangi 300.000 menjadi 4.460.000. Pada perlengkapan yaitu sama 240.000, pada peralatan juga sama 10 juta. Lalu pada pasifa yaitu hutang bank sama 8 juta, hutang dagang juga sama 500.000. Lalu pada modal saldo awalnya 6.500.000 dikurangi 300.000 menjadi 6.200.000. Lalu pada transaksi K, membayar kepada bank sebesar 1 juta untuk pengembalian pokok pinjaman dan 100.000 untuk bunganya. Lalu pada aktiva itu kas, saldo awalnya 4.460.000 dikurangi 1.100.000 menjadi saldo akhirnya 3.360.000. Pada perlengkapannya sama 240.000, peralatannya juga sama 10 juta. Lalu pada pasifa yaitu ada hutang bank 8 juta dikurangi 1 juta menjadi 7 juta, hutang dagangnya tetap 500.000, dan di modalnya saldo awalnya 6.200.000 dikurangi 100.000 menjadi 6.100.000. Lalu dibuat teknik tabelarisnya dan bisa dilihat jumlah pada aktiva dan pasifanya itu sama sebesar 13.600.000. Lalu yang B dibuat neraca aktiva pada kas sebesar 3.360.000, perlengkapannya sebesar 240.000, peralatannya sebesar 10 juta. Lalu dijumlahkan didapat jumlah aktivanya 13.600.000. Pada pasifa ada hutang banknya 7 juta, lalu hutang dagangnya 500.000, dijumlahkan menjadi 7.500.000, lalu ditambahkan modalnya 6.100.000, maka jumlah pasifanya menjadi 13.600.000. Selanjutnya adalah laporan laba rugi, yaitu ada penghasilan. Yang pertama penghasilan salon sebesar 4.800.000. Lalu ada beban, yang pertama beban sewa 300.000, beban perlengkapan 400.000, beban gaji 600.000, beban lainnya 300.000, beban bunga bank 100.000. Jika dijumlahkan bebannya didapat 1.700.000, lalu dikurangi dengan penghasilannya 4.800.000, didapat laba bersihnya 3.100.000. Lalu laporan perubahan modalnya, saldo awalnya tidak ada, ditambah setoran modal Mona sebesar 3 juta, lalu laba bersihnya 3.100.000 dan ditambah menjadi 6.100.000, dan lalu dikurangi pengambilan prive sebesar tidak ada, maka saldo akhirnya itu menjadi tetap 6.100.000. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.